Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di workshop yang kita cintai ini dalam rangka untuk mendengarkan informasi atau workshop budaya positif di sekolah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita berharap semua nanti di hari kemudian mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, maka kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum mulai pakai ice breaking dulu atau langsung Bapak Ibu? Kita sepakati dulu ya pakai kontrak. Ice breaking dulu apa langsung? Langsung. Berarti kita langsung pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini yang luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Tony Prayitno Eskom, calon guru penggerak angkatan 9. Mari Bapak Ibu sama-sama kita doakan semoga salah satu dari keluarga kita bisa menjadi guru penggerak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, 1 menit atau 1 jam? 1 menit. 1 jam ke depan kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Tony. Kepada Pak Tony kami persilahkan. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guspi atas waktu yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Di sini nanti kita sharing gitu ya. Kita sharing informasi, sharing pengalaman, dan yakin ibu-ibu yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan tentunya lebih paham, lebih mengerti tentang budaya positif. Cuman pada hari ini izinkan kami untuk menyampaikan materi atau pengibasan atau diseminasi tentang budaya positif. Baik Ibu, kita langsung menuju ke materi. Nah, di sini kita akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sangat penting sekali karena dalam beberapa program sekolah juga sangat dituntut sekolah memiliki budaya positif yang begitu banyak, dan setiap guru atau setiap pendidik wajib untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Ini merupakan amanah dari kementerian dan juga amanah dari Menteri Pendidikan, dan sekaligus ini juga menjadi akar atau dasar dari yang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Ibu, budaya positif ini merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan menjadi sebuah pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Apa yang terjadi di sekolah kita tentunya itu juga pengaruh terhadap guru-gurunya. Apa yang dilakukan oleh guru tentunya akan diikuti oleh siswanya. Itu juga berlaku juga buat kita sebagai orang tua. Apa yang kita lakukan oleh orang tua pasti akan diikuti oleh anak-anak kita. Tentunya keberhasilan anak-anak kita tergantung kepada diri kita sebagai pendidik. Dan memang di dalam dunia pendidikan apapun sudah ada di dalam internet. Apapun itu Ibu.
Mau materi apapun, mau pengetahuan apapun, kompetensi apapun, semua sudah ada di internet. Seolah-olah kalau kita berpikir peran guru digantikan oleh internet, ini merupakan sebuah pernyataan atau sebuah kalimat yang salah. Ada satu hal yang tidak akan bisa dipisahkan atau dilupakan daripada seorang guru. Kalau kompetensi mereka bisa ngambil di internet, tetapi mendidik dengan karakter, mendidik dengan budaya positif, ini tidak akan ada di internet. Tidak cukup anak hanya melihat YouTube tentang budaya positif terus dia menjadi pribadi yang baik, berkarakter, itu tidak cukup. Inilah peran guru yang tidak dipisahkan. Kalau kompetensi anak mau belajar ini itu bisa, tapi untuk kepribadian dan karakter itu tidak akan pernah bisa dicari di internet. Tetap guru yang harus menanamkan. Nah, di sini menjadi sebuah pribadi yang berpikir kritis. Dengan melihat video-video di internet, anak kita tidak akan bisa berpikir kritis, Bapak Ibu. Tetapi dengan didikan dan dengan bimbingan Bapak Ibu semua, dengan pendekatan-pendekatan yang tulus kepada anak kita, insya Allah pribadi yang kritis ini secara tidak langsung akan tertanam di dalam diri peserta didik. Ini yang ditanamkan di dalam program pendidikan guru penggerak dan juga di dalam filosofi Ganjar Dewantara. Inilah yang ditanamkan. Dulu berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu banyak kalau di antara guru pendekatan tidak dilakukan, salah, dipukul, dilempar banyak. Tetapi memang saat ini pendekatan itu sudah dirubah. Nah, sebenarnya dulu itu sudah ditanamkan oleh bapak pendidikan kita. Asal usul sebuah mendidik itu tidak dengan kekerasan sebenarnya sudah ada. Karena Ki Hajar Dewantara sendiri itu merupakan seorang jurnalis yang dulu sempat tinggal di Eropa. Dan terhadap anaknya Ki Hajar Dewantara itu juga si Suryadi, Bapak Ibu, yang Suryadi itu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu dengan anaknya melakukan sebuah kesalahan karena dia tinggal saat itu di musim salju, disuruh anaknya keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Anak tersebut sakit, Bapak Ibu. Nah, disitulah dia berprinsip bahwasanya anak itu memiliki sebuah karakter, anak itu memiliki sebuah kebebasan tersendiri. Mungkin anak kita di satu sisi dia tidak paham dengan apa yang kita berikan, tetapi yakin bahwasanya pasti dia memiliki kompetensi yang lain. Seperti halnya kemarin dicontohkan dari Bu Mei yang menyampaikan anak di kafe disuruh jualan dia nggak mau, disuruh ini nggak mau karena dia belum mengerti, Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan dia sudah memahami dan sudah ditanamkan oleh Bu Mei, sudah mendapatkan hasil, dia akan mulai merespon dan merangsang dia untuk bagaimana supaya dia akan lebih baik lagi. Yang awalnya tidak mau sekarang malah menagih, minta lagi. Kenapa demikian? Karena anak itu belum tahu. Kita kadang-kadang kita miris, Bapak Ibu, melihat anak kita yang seharusnya di tingkat SMK itu sudah mulai berpikir kritis, ternyata pemikiran mereka kadang-kadang masih SMP. Itu masih kita jumpai. Itulah yang ada di pendidikan dan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh Bu Mei kemarin itu juga sangat luar biasa. Artinya anak akan berpikir kritis. Oh iya, apa yang dilakukan itu bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Kemudian dia akan bertanggung jawab karena dengan dia mengambil barangnya kemudian dijual, itu juga merupakan salah satu didikan penuh tanggung jawab. Kan harus dapat hasilnya. Itu yang budaya positif. Nah, ini perubahan paradigma. Untuk membangun sebuah budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini yang tidak bisa kita pisahkan, Bapak Ibu. Menumbuhkan lingkungan yang positif ini memang harus kita tanamkan mulai dari diri kita. Kalau cuma satu sendiri, misalkan dari kajur, dari kurikulum, dari kepala sekolah, dari guru-guru, kalau jadi satu, insya Allah budaya-budaya positif ini
akan terwujud. Tetapi mustahil misalkan seorang kurikulum misalkan itu membangun sendiri budaya positif di sekolah tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya stakeholder yang mendukung, itu sangat mustahil. Untuk itu di budaya positif inilah nantinya tujuan akhirnya adalah visi daripada sekolah. Dengan adanya budaya-budaya positif di sekolah, visi sekolah pastinya akan terwujud. Kemudian manajemen disiplin yang dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kadang-kadang kita juga lepas Bapak Ibu sama siswa, menangani siswa yang bandel, siswa yang dikasih tahu ngeyel, itu kadang-kadang kita lepas. Dulu waktu Bimtek dengan Pak Kapsek, kita pernah mendengar Pak ya, ada salah satu sekolah jangankan untuk belajar bahasa Indonesia, untuk kejuruan, dia nggak mau Bapak Ibu. Sekolah membuatkan di situ sebuah road race, balap motor, dibuatkan arena. Ternyata anaknya bakatnya di situ, dapat juara nasional lagi malah. Nah, artinya kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa ini, harus. Kalau zaman kita dulu, zaman kami kecil juga digitukan sama orang tua Bapak Ibu. Pokoknya harus belajar, kalau nggak belajar dipukul. Bahkan saya masih ingat kalau di SD dulu, kalau nggak bisa perkalian di bawah angka 10, di pinggir telinga ini ditarik oleh gurunya. Saya kena berapa kali itu Bapak Ibu. Iya, kalau sama Bu Yuli tak pernah kena Ibu, karena dulu beliau kesayangan gitu. Kebetulan kami adalah siswanya Bu Yuli dulu waktu masih di Anur. Dan alhamdulillah pengalaman pindah sekolah sampai 3 kali. Ya, tetapi berbeda-beda. Satu di Jawa, satu di Kampar, satu di Pekanbaru. Dan di Pekanbaru pun di kelas 3 ditawarkan mau pindah lagi. Dan tobat Bapak Ibu cukup 3 kali pindah, jangan sampai 4 kali. Nah, di sini sebagai contoh, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuknya, boleh menghadiknya, boleh mengintimidasi, dan boleh memarahi. Ini coba akan kita praktekkan Bapak Ibu ya. Ya, ini akan kita praktekkan. Mungkin ini mohon maaf sebelumnya Ibu, harus ada berpasang-pasangan. Ya, harus ada berpasang-pasangan. Tapi nggak boleh laki-laki dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Harus ibu-ibu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kalau Bu Mati ini Pak senyum-senyum masalahnya yang kali bingung masalahnya. Ya. Nah, ini kita contohkan. Kalau tangan kita kepal sekuat-kuatnya, kemudian teman kita itu mungkin membuka tangan kepalan kita bertahan ini Bapak Ibu. Dengan cara bertahan ini, teman kita membuka, mungkin sangat kesulitan teman kita untuk membukanya. Sangat kesulitan Bapak Ibu. Karena di sisi lain kenapa? Karena tangan yang mengepalkan tangan itu memiliki sebuah keyakinan bahwasanya ini ada satu benda yang nggak boleh dilepas. Sementara teman Bapak Ibu itu pengen melepasnya. Tentu terjadi yang pengen melepas ini pastinya terjadi bujukan, rayuan, intimidasi, dan yang lain-lain. Pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu mempertahankan benda yang di dalam kepala itu dengan sangat luar biasa, dengan pokoknya ini nggak boleh, karena Ibu yakin bahwasanya ini adalah benda berharga. Ini juga akan terjadi di anak kita Bapak Ibu. Anak kita yang di usia saat ini, kalau dia ditekan secara terus-menerus, pasti dia akan berontak. Itu pasti Bapak Ibu. Ya, ini yang terjadi di dalam pendidikan kita, yang tidak boleh seperti itu.
Tetapi kalau kepala ini kita coba membujuk dengan cara halus, dengan pendekatan yang lebih persuasif, insya Allah pasti dibukakan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Ini menurut KHD. KHD itu adalah singkatan dari Ki Hajar Dewantara atau sering dikenal juga waktu nama kecilnya adalah Suryati. Menurut Kiai KHD Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Setiap anak itu memiliki kodrat masing-masing. Setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita buka atau menutup kepalan tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini adalah ilustrasi perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita di dalam kelas kita pengen mengontrol semua yang ada. Semua harus ada di bawah kekuasaan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Boleh kita mengontrol seluruh kelas, tetapi harus diiringi dengan beberapa hal. Jangan sampai kita menjadi diktator. Harus kita yang mengendalikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik seseorang untuk membuat salah itu bisa menguatkan karakter. Efektif dan bermanfaat. Kita memberikan pemahaman ke siswa seolah-olah ini positif dan ini bermanfaat, tetapi belum tentu ini bermanfaat buat peserta didik. Kalau menurut kita mungkin bagus, menurut peserta didik juga mungkin kurang tepat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau zaman dulu, iya. Waktu Tony masih SD, iya. Orang tua itu memaksa. Mungkin Bapak Ibu mungkin juga sama dulunya. Karena Tony juga masih merasakan demikian. Bagaimana dipaksa orang tua harus belajar. Dulu waktu masih setelah SD, habis maghrib kita dipaksa harus belajar. Sementara Tony nggak bisa waktu itu. Saya belajar itu kalau nggak tenang nggak bisa. Belajar itu pasti jam 3 pagi saya bangun pasti belajar. Habis maghrib saya dipaksa, saya nggak akan pernah mau. Bahkan dibilang dulu anak nakal, anak nggak mau nurut. Memang nggak bisa Bapak Ibu, dipaksa habis maghrib itu belajar nggak bisa. Tetapi di saat orang belajar, mungkin Pak Taufik juga pernah satu kamar Pak Taufik ya. Buat beli nasi goreng suruh belajar, habis makan nasi goreng saya tidur. Buat kopi, habis minum kopi jam 9, habis selesai minum kopi saya tidur. Karena nggak bisa, biar bagaimanapun juga nggak bisa. Tetapi jam 3, jam 2, jam 3 atau jam 4 saya terbangun. Dan itu kita hanya membaca materi-materi saja. Memang setiap orang pasti berbeda. Setiap orang berbeda. Nah, jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu merupakan sebuah ilusi yang saat ini. Nah, perubahan paradigma, stimulus atau respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini, stimulus respon. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin merubah orang supaya berpandangan dengan kita. Itu merupakan stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu merupakan sebuah
teori, tetapi yang kita berikan di situ responnya adalah kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak kita mungkin berperilaku kurang bagus. Itu merupakan sebuah stimulus atau rangsangan terhadap sebuah respon. Tetapi secara teoritis atau teori kontrol, perilaku tersebut itu memiliki tujuan. Anak kita mungkin melakukan sebuah tindakan yang menurut kita itu mungkin buruk, tetapi kita belum tahu apakah buruk tidaknya itu, karena yang tahu adalah anak. Pasti anak melakukan tindakan seperti itu pasti punya tujuan. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang secara teoritis hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan kalah. Sama stimulus dan teori kontrolnya. Nah, selanjutnya adalah apa makna daripada disiplin? Kita akan lihat kembali. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, Sokrates dan Plato ini merupakan salah satu ilmuwan. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini perubahan dari kata disiplin. Dahulu disiplin itu artinya belajar, tetapi seiring dengan budaya, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dikatakan sebuah disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan perintah orang lain. Nah, tanpa terperintah orang lain. Disiplin ini sebenarnya tanpa harus diperintah orang lain. Kalau misalkan disiplin itu berasal dari diri kita yang mengontrol disiplin itu, Bapak Ibu. Ya, kita yang mengontrol disiplin itu. Apapun itu kita yang mengontrol, bukan diperintah. Karena kalau sudah diperintah, ini sudah berbeda. Ya, ini sudah berbeda maknanya. Mungkin kita mengatakan, disiplin masuk tepat waktu, harus masuk tepat waktu. Memerintah itu sudah berbeda. Berbeda kalau segala sesuatu berdasarkan dari hati atau keinginan kita untuk mengontrolnya, itu berbeda. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah semuanya tetap kembalinya ke profil pelajar Pancasila. Baik itu sekolah penggerak, baik itu SMKPK, baik itu P5BK, tetap muaranya peserta didik kita adalah profil pelajar Pancasila. Di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah ditanamkan kalau di sekolah kita, Bapak Ibu. Salah satunya adalah sholat subuh berjamaah, sholat duha, itu sudah ditanamkan. Mandiri ini juga sudah ditanamkan. Dari guru-guru kewirausahaan juga menanamkan jiwa-jiwa mandiri. Bernalar kritis ini juga sudah ditanamkan
yaitu bagaimana anak-anak bisa berorganisasi di IPM. Itu juga salah satu cara menanamkan peserta didik kita untuk bisa bernalar kritis. Kebinekaan global. Kebinekaan global ini juga sudah kita tanamkan di dalam lingkungan pendidikan kita. Karena di sini kita menghargai adat budaya, istiadat, agama yang berbeda untuk bisa ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini. Kemudian ada bergotong royong. Bergotong royong ini juga sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, bergotong royong. Selanjutnya ada kreatif. Kreativitas ini juga sudah dilakukan oleh guru-guru yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Karena kemarin juga beberapa mapel adatif normatif juga membuat sebuah pelajaran yang unik bagaimana mengamati sebuah labornya. Itu juga menumbuhkan sifat atau rasa kreatif. Teori motivasi pelaku manusia di sini. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal, tujuan daripada disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dua motivasi, Bapak Ibu. Motivasi dari eksternal dan motivasi dari internal. Kalau dari eksternal berarti motivasi yang timbul dari luar. Kalau internal itu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, yaitu tujuan kita membuat sebuah disiplin positif. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada cinta atau kasih. Ya, cinta atau kasih, kemudian ada kesenangan, ada kepuasaan, dan ada kebebasan. Kita bisa bertahan hidup atau survival itu jika memiliki beberapa poin. Yang pertama, kita membutuhkan cinta kasih. Siapa orang yang tidak membutuhkan cinta kasih, Bapak Ibu? Setiap orang yang ingin hidup pasti ingin dicintai dan ingin dikasih. Kemudian di sini ada kesenangan. Dengan adanya cinta kasih tadi, maka kita juga butuh kesenangan. Kan nggak mungkin kita murung terus atau kita sedih terus, kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebebasan. Kita juga harus memiliki kebebasan. Merdeka. Jadi bukan sebuah kekangan, tetapi kebebasan. Selanjutnya di sini ada penguasaan. Ya, bagaimana kadang-kadang kita harus bisa menguasai sebuah kondisi atau keadaan. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ini contohnya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Iya. Kemarin mau bilang itu Ibu. Cuma sekolah yang tadi kan sampel, makanya coba di SD. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini kalau di anak SD. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kalau kita lihat mungkin ngejudge, Agus ini kok sukanya maksa ya? Pasti seperti itu. Ini sengaja dibuat nama Agus karena nggak ada nama Agus di sini. Kalau ada nama Agus bingung juga nanti kan langsung jadi bahan. Kenapa Agus kok maksa? Tentunya tidak asal paksa. Jangan-jangan di belakangnya Agus memaksa ini ada unsur lain. Jangan-jangan Agus ini tidak makan di rumahnya. Kan bisa terjadi. Tetapi kadang-kadang yang kita memiliki jiwa emosional itu atau memiliki kalau ibu pedagogi mungkin ya, pedagogi yang mungkin belum terlalu mendalam, pasti langsung mengejar Agus ini salah karena dia sering memaksa.
Agus ini salah. Ternyata belum tentu itu. Motivasi Agus ini apa? Itu harus kita cari. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, penerapan disiplin positif, ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dalam konteks ini. Jadi apabila jawaban Agus, setelah kita tanya Agus, kenapa memaksa? Kalau jawaban si Agus ini karena dia lapar, ya karena dia lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti bukan kebutuhan itu. Dia berarti mencari sensasi atau perhatian. Kebutuhan cinta kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan Agus adalah penguasaan, pengakuan dan kemampuan bagaimana dia bisa menguasai itu. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia butuh kebebasan untuk menentukan pilihannya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan atau sering dikenal dengan anak usir. Nah, ini 5 posisi kontrol oleh guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini akan kita lihat. Nah, di sini ada 4 kriteria dari motivasi tadi. Yang pertama, identitas yang gagal. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri. Contoh, guru yang berbuat. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa. Kalau guru melakukan tindakan itu menghardik, berarti identitasnya gagal. Kenapa gagal? Karena itu merupakan sebuah hukuman atau penghukum. Kemudian yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya Anda seperti ini, seperti itu. Saya atau ibu atau bapak itu kecewa. Kalau kata-kata kita seperti itu, berarti kita membuat orang lain untuk merasa bersalah. Dan ini termasuk juga identitas yang gagal. Kemudian ada lagi identitas berhasil, kontrol dari luar, bukan dari diri, tetapi dari pihak eksternal. Yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, misalkan anak melakukan sebuah tindakan, kita membuatkan alasan, berarti kita sebagai teman levelnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung dan mengukurnya. Kita mengukur dia, itu berarti kita sebagai pemantau, karena kita menganalisa. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah identitas berhasil, di mana yang terlahir dari kontrol diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya di sini guru sebagai manajer. Nah, sekarang posisi kita di mana Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pembantu, atau sebagai manajer? Kita yang tahu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan atau siapa yang mengatakan. Contoh seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan sebuah pernyataan membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini sebuah hukuman. Ya, ini sebuah hukuman. Ayolah, lakukan ini demi ibu atau bapak. Ini berarti kita posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang stiker atau bintang hari ini?
Nah, ini kadang-kadang kalau di kita, apakah kamu mau mendapatkan nilai tinggi? Nah, di sini kita sebenarnya memantau. Maka posisi siapa yang mengatakan itu sebagai memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu juga menghukum. Di sini yang harus akan kita perbuat adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Inilah yang seharusnya kita tanamkan pada diri kita itu. Jadi kita sebagai manajer di situ, bukan sebagai penghukum. Kita yakin setiap anak pasti memiliki potensi yang berbeda, setiap anak pasti memiliki potensi karakter yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memunculkannya? Kalau kita membahas lebih dalam tentang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, dan kita sebagai manajer ada nanti berkaitan dengan kita sebagai seorang coach atau pelatih. Kadang kita diskusi dengan siswa, dengan peserta didik kita, dengan anak didik kita, itu kita mencarikan solusi. Kalau permasalahan anak didik kita mencarikan solusi langsung, maka anak didik kita tidak akan pernah mandiri, Bapak Ibu. Anak didik kita tidak akan pernah mandiri. Memang dia kalau misalkan dikasih solusi senang, tetapi yang paling utama di sini adalah bagaimana menggali potensi yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Seorang manajer itu adalah menggali potensi, bukan mencarikan solusi. Anak kita misalkan tidak mau belajar. Oh, karena tidak mau belajar, dibawa ke pustakaan suruh baca buku. Yuk silakan bawa pustakaan baca buku. Itu namanya bukan sifat sebagai seorang manajer, tapi itu mencarikan solusi langsung. Dan pertanyaan di belakangnya, apakah dengan cara kita bawa ke pustaka, anak tersebut nanti akan belajar? Belum tentu, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kalau di dalam pendidikan guru penggerak, kita sebagai manajer itu menggali, kok anak gak mau belajar? Kita gali, kita tanya sesuatu sama anak tersebut, apa keinginannya, apa harapannya, apa tujuan hidupnya. Bahkan saya jumpai dulu, Ibu, tetapi di kelas 11 saya jumpai, saya tanya sama anak. Saya tanya waktu itu, apa tujuan hidupmu, Nak? Jawaban anak adalah tidak tahu. Ini ada di anak kita. Apa tujuan hidupmu, Nak? Saya tanya, tidak tahu, Pak. Tak jangan sampai 3 kali. Nah, apa tujuan hidupmu? Saya tidak punya tujuan hidup, Pak. Itu salah satu anak MM dan tidak sampai selesai, Bu. Kelas 2 dia putus dia. Dia tidak punya tujuan hidup. Saya tanya, apa alasanmu datang ke sekolah, Nak? Tidak tahu, Pak. Tetapi saya jumpai di luar, dia sekarang jadi pengusaha beras. Berarti bakatnya tidak di multimedia, bakatnya dia tidak sekolah. Dia melanjutkan usaha orang tuanya, sekarang dia usaha beras. Dia ngambil beras dari Padang kemari, kemudian didistribusikan ke beberapa toko. Dan pendapatannya juga sangat luar biasa. Artinya kita tidak bisa memaksa itu. Karena waktu itu saya ajarkan di bidang multimedia, gak ngerti. Diajarkan tentang komputer, gak ngerti juga. Disuruh masuk, datang, duduk, diam. Ya. Ini ada anak MM yang dijumpai. Memang dia nggak di situ, passionnya tidak di multimedia. Sampai saya sampaikan di kelas 10 gini aja, mau coba saya pindahkan ke jurusan yang lain. Kalau kamu mau silakan pilih. Saya nggak punya tujuan untuk jurusan lain, Pak. Jadi tujuan kamu kesini ngapain? Sekolah. Tujuan kamu di multimedia apa? Nggak ada, Pak. Itu saya jumpai. Ya mungkin ada anak kita yang kelas 11 dia nggak sampai selesai. Kemarin saya jumpai dia sekarang jadi pengusaha beras. Dia dapat beras dari Sumbar, kemudian didistribusikan ke warung-warung pakai pickup.
Ya memang seperti itu, dan ternyata itu sudah jadi pedoman hidup dia. Artinya kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Ini adalah budaya positif. Kemudian ada peraturan kelas, yang kita mulai dari peraturan kelas, kemudian kita mulai keyakinan kelas, lingkungan positif, dan selanjutnya adalah yang paling besar, yaitu budaya positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, dan bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu di saat kita masuk ke sebuah pembelajaran. Tapi alhamdulillah banyak dari guru kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Karena dengan adanya kesepakatan kelas ini, sebenarnya kesepakatan kelas ini itu bermanfaat untuk supaya anak kita itu ya, tidak kelewat dari jalurnya. Contoh, membuat daftar piket itu juga merupakan sebuah kesepakatan kelas. Dan itu harus kita tanamkan keyakinan tersebut di dalam kelasnya. Menurut dosen, di tahun 98, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti akan kita bandingkan Bapak Ibu di saat belajar. Saya buat aturan seperti ini. Bahkan sekarang yang sering kita dengar, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini bukan 1-2 nih Bapak Ibu. Di lampu merah saya tanya, lampu merah jalan. Sempat dulu tadi bertanya, Pak, kenapa lampu merah jalan? Itu orang tua Bapak Ibu, bapak-bapak. Apa jawabannya? Mas, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Loh, kalau lampu merah dibuat untuk dilanggar, cabut aja Pak. Jawabannya seperti itu. Itu lampu merah. Dan mudah-mudahan itu di sekolah kita tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Peraturan dibuat memang untuk membuat anak itu bisa lurus. Nah, tetapi angka lebih baiknya peraturan dibuat itu secara intrinsik, artinya dari dalam. Kita ambil dari siswa kita. Apa yang diinginkan siswa kita? Kita sepakati di situ. Daripada kita harus memaksakan sesuatu nanti ditolak, kita sepakati dulu dengan anak. Biarkan anak untuk memberikan pendapatnya. Kemudian ini, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi sudah sama, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah atau pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu misalkan ada 50, pasti banyak dilanggar. Tapi cukup beberapa keyakinan kelas yang poin-poin penting saja yang kita tanamkan, kita yakinkan pada kelas itu, dan itu pun yang mudah dipahami dan lewat pendapat dari semua yang ada di dalam kelas. Tentu ini ada peraturan dan ini ada keyakinan. Kalau peraturan perbedaannya, kalau peraturan itu selalu dikembalikan ke buku ke tempatnya, itu peraturan. Ya. Keyakinan kelas nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Kalau kita membuat sebuah peraturan, itu kan pastinya sudah baku Ibu. Tetapi kalau keyakinan kelas tujuan kita anak tersebut tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, peraturan nggak boleh diganggu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan dari diri sendiri. Karena di dalam kelas tadi kita dapat dari pendapat-pendapat dalam kelas tadi. Kemudian hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau
keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan di sini dilarang menggunakan narkoba, itu sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas gimana? Menghormati orang lain. Peraturan kita adalah berganti bergiliran. Tapi kalau kita dibuat keyakinan, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Itu merupakan sebuah peraturan. Tapi kalau kita tanamkan ke kelas, penggunaan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Tapi keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Dari peraturan dan keyakinan kelas tadi, ini sebenarnya yang harus kita tanamkan ke siswa. Kenapa tidak boleh? Saya pernah kemarin mengikuti di online Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana cara orang tua itu mendidik. Cara orang tua itu sekitar 2 tahun yang lalu saya ikut karena saya penasaran. Parenting kalau nggak salah mungkin Pak ya, itu ada parenting di online. Ternyata nggak boleh mengatakan sama anak kecil jangan, itu nggak boleh. Tetapi harus, kenapa itu jangan? Harus diberikan pemahaman. Sebagai contoh misalkan, jangan makan cabai. Kalau kita tanamkan jangan makan cabai, pola pikir anak ternyata berbeda dengan kita mengatakan, nah cabai itu pedas. Ini yang kemarin saya dapatkan waktu belajar cara orang tua mendidik anak. Saya belajar juga kemarin Bapak Ibu. Nah, hal-hal lain yang harus kita tanamkan di situ adalah yang paling pokok, kita mengatur contoh lagi. Nah, jangan lari-lari di lantai 3. Titik, seharusnya nggak titik. Harus kita yakinkan lari-lari di lantai 3 itu nanti akan berhubungan dengan keselamatan. Itu. Jadi nggak boleh Bapak Ibu ya mengatakan jangan tanpa ada komanya, jangan titik. Itu karena dilarang. Kalau kemarin waktu kita mengikuti pelatihan parentingnya. Selanjutnya di sini membuat kesepakatan kelas. Nah ini tergantung sama diri kita. Kalau di contoh di sini adalah contoh anak SD. Kalau anak SMK itu tergantung dari modelnya seperti apa, apakah ditempel atau yang lainnya. Kalau yang ditempel ini, sewaktu dulu menjadi pengajar praktek, Tony datang ke SD itu melihat langsung anak-anak SD itu lebih cenderung membuat kesepakatan kelas. Mereka menulis di dalam kertas plano sehingga nanti ditempel di dinding. Dan itu akan diingat selamanya, Bapak Ibu. Itu juga anak SD. Jadi anak itu diberikan kebebasan tersendiri. Silakan keinginan kelas ini seperti apa, kemudian dituliskan, kemudian ditempelkan. Itu bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kalau anak SMK tentunya kita samakan dengan anak SMK. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini mungkin sering kita dengar Bapak Ibu. Ini sering kita dengar apalagi di saat pedagogi ya. Kalau nggak salah ini ada ya pedagogi. Karena tadi dapatkan segitiga restitusi ini waktu ngikutin PPG kalau nggak salah, ya ada segitiga restitusi. Di sini melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Peserta didik yang membuat salah itu bagaimana caranya nanti setelah dia membuat sebuah kesalahan nanti dia bisa memperbaiki dirinya serta bisa memulihkan dirinya untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang
dilakukan. Nah, selanjutnya memberikan penawaran, bukan paksaan. Di sini semua dari segitiga restitusi tadi, ini adalah kontrol kita sebagai seorang manajer. Ini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bermain bola, kalau kita lihat bola, menang tidaknya klub kita itu bukan karena pemain-pemainnya bagus. Faktor penting adalah manajernya. Pemain bagus kalau tidak bisa dikelola oleh manajernya, maka juga klubnya juga tidak akan bisa menang. Nah, pengelolaan inilah yang penting. Di sekolah seperti apa? Di sekolah itu visi sekolah bisa terwujud jika pengelolaannya juga bagus. Dalam hal ini, pengelolaan bukan pengelolaan dari top up ke top down, tetapi bottom up, dari bawah ke atas. Artinya bukan hanya tanggung jawab manajer atau kepala sekolah, ya manajer dengan semuanya. Nanti di wakaf juga ada manajernya, nanti di kantor ada manajernya. Bahkan sampai ke guru pun juga harus ke manajer atau manajerial daripada siswanya. Bahkan sampai siswanya juga harus bisa memanajerial daripada dirinya. Jadi bukan kekuasaan itu bukan satu tampuk kepemimpinan itu pegang satu orang, tetapi semua stakeholder, semua yang terlibat dalam sekolah itu memiliki sifat manajerial. Pasti insya Allah itu akan tercapai visi daripada sekolah tersebut. Nah, melalui restitusi guru ini mudah-mudahan nantinya bisa kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu, dan masih kita perkuat lagi. Kemudian segitiga restitusi. Di sini kita melihat alasan melakukannya, kemudian efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian bukan satu-satunya yang pernah melakukan, selanjutnya menjadi orang seperti apa, dan yang terakhir nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ini segitiga restitusi ini merupakan sebuah model untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang pendidik yang memiliki manajerial. Tahapan segitiga restitusi. Kita akan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi yang dicari dari segitiga restitusi ini salah satunya adalah bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan itu apa. Kemudian tahapan yang kedua, validasi dan tindakan yang salah. Contohnya validasi dan tindakan yang salah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini merupakan statement atau kalimat yang salah. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ini juga kurang tepat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke. Baik, mungkin itu materinya Bapak Ibu yang cukup panjang lebar, dan mohon maaf memang cukup banyak materinya. Kalau misalkan nanti ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus dulu Bapak Ibu. Ada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi mengenai budaya positif ya. Memang tugas kita menjadi guru itu pada saat sekarang ini kita mungkin perlu
bukan mungkin ya, kita perlu untuk mengenal karakteristik anak didik, kemudian bagaimana kita bisa untuk memberikan materi, menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik masing-masing anak tersebut. Mungkin dari pemaparan yang sudah disampaikan Pak Tony tadi sudah paham semua Bapak Ibu? Sudah ya. Cuma mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silahkan Bu Mai yang pertama. Karena tadi Bu Mai namanya disebut ya. Jadi hari ini Bu Mai bertanya. Silahkan Bu Mai. Terima kasih kepada Bu Kuswiyanti yang telah memberikan kesempatan dengan saya. Serak basah, yang penting jelas. Ini kebetulan saya mengajar di DKP 3, Pak Tony. Kita tidak memburukkan anak kita di sini, tapi ini di sini kita kan saling share dan bagaimana mencari solusi untuk menghadapi anak didik kita. Apalagi sekarang dengan adanya handphone sekarang, anak perangai dan tingkah laku anak itu semakin berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin, terutama tentang perilakunya. Tadi Pak Tony mengatakan yang pertama kita tidak boleh mengatakan jangan sampai pada titik, tapi harus koma di situ dan ada sambungannya. Terus ini pernah juga saya lakukan. Kebetulan di situ ada kumpulan anak-anak yang tingkah lakunya agak aneh menghadapi anak ini. Pada suatu ketika saya mengajar di situ, mulainya saya mengajar sudah mulai dia bikin kekacauan. Yang pertama, mulai kita mengajar dia tepuk tangan terus berhenti, tepuk tangan terus berhenti, dan tengok ke belakang. Mana orangnya? Tidak ada kita lihat tepuk tangannya. Terus pas tepuk tangan, karena dia ingin mengganggu suasana kekacauan belajar, saya lihat, oh kiranya anak baru. Terus kenapa kamu tepuk tangan? Apakah ada yang aneh? Kok saya dituduh Bu? Kata dia. Kan ibu apa kamu tepuk tangan? Apa tujuanmu? Gak ada, saya ingin tepuk tangan aja. Terus setelah itu mulai kita belajar lagi, mulai dia mendekati kawannya, kemudian dia bercerita, ketawa-ketawa sambil melihat handphone. Coba duduknya jarang, jangan merapat. Karena kita sekarang ini bukan diskusi. Kemudian saya ke belakang, saya jarakkan bangku, terus pura-pura dia merebahkan diri ke lantai. Kemudian berikutnya lagi, ketika mulai saya masuk ke kelas DKP 1, mulailah anak ini berlari-lari dengan kawan-kawan yang lainnya. Kenapa lari-lari? Nanti jatuh. Belum mulut saya bertaut, langsung. Akhirnya berantakanlah meja-meja di depan kelas, terus darah berceceran. Kan betul kata ibu kan mendoakan saya jatuh. Ibu tidak mendoakan kamu. Nah, jadi kalau saya menyampaikan itu kan tidak ada komanya itu, tidak hanya berkoma. Jangan berlari, nanti jatuh. Akibatnya kamu juga kan. Kemudian dia mengatakan, kenapa ibu mendoakan saya? Berarti ibu mendoakan saya jatuh kan? Ibu tidak mendoakan kamu. Itu kemarin kejadian yang terjadi ketika saya masuki di DKP Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi anak ini Pak? Karena tadi Bapak mengatakan kita tidak boleh melarang anak, terus kita tidak boleh melakukan kekerasan. Sekarang ini aneh anak kita ini, ketika dia tidur, terus dibangunkan, bangun. Jangan main fisik Bu. Ibu main fisik, sekarang boleh main fisik lagi Bu. Terus ibu bukan melakukan fisik dengan Bu, ibu membangunkan kamu. Tengok air udah kamu berceceran di bawah, di lantai. Ibu memperlakukan saya, itu kata dia jawabannya. Jadi semuanya sekarang guru disalahkan Pak, karena adanya TikTok, adanya Instagram, adanya media sosial yang selalu menyalahkan guru dan anak-anak kita sekarang seenak-enaknya saja dia. Kan ada TikTok Bu, kalau ada aneh-aneh kami masukkan ke TikTok, kami masukkan Instagram, ibu disalahkan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini Pak? Karena di media sosial kan tidak tahu, oh ini salah guru, oh ini salah siswa. Pasti orang mengatakan ketika dia jatuh, pasti guru disalahkan. Ketika dia mengatakan, ibu mempermalukan saya bukan mempermalukan kamu, karena air udah kamu itu
keluar dari bibir kamu itu tidur. Ibu tidak melarang kamu tidurlah, tapi ayo kamu tengoklah di meja kamu itu. Nah, itu yang terjadi ketika saya mengajar Pak. Terima kasih Pak Tony. Luar biasa Bu Maya. Silakan langsung dijawab dulu ya Pak Tony ya. Nanti baru kita pertanyaan berikut. Baik, terima kasih Bu Maya, luar biasa waktu Maya. Mohon aplausnya untuk lagi Bapak Ibu. Ini memang tadi sempat dengar Ibu. Ya, saya dapat informasi dari Pak Kajurnya, kemarin juga dapat informasi dan dari beberapa guru dapat informasi. Oh, anaknya luar biasa. Itu yang tidak bisa dipahami di anak kita. Segala sesuatu diviralkan. Padahal di dalam dunia maya kita mengenal yang namanya undang-undang ITE. Misal, ibu tadi menegur dengan dibangunkan. Kemudian dia tidak setuju dan diviralkan, dia marah-marah. Itu tidak bisa, karena anak tersebut tidak mengetahui yang namanya undang-undang ITE. Iya. Iya. Kalau sifatnya pendidikan untuk mendidik, itu tidak. Ya kalau dibangunkan, bangun, diviralkan, nanti malah anak tersebut itu. Cuman masalahnya anak tersebut tidak tahu tentang undang-undang. Mungkin nanti di apa ya ibu Yuli mungkin perlu sosialisasi undang-undang ITE itu seperti apa. Nah, di majelis hukum ada mungkin melalui Bu Yuli atau Bu Yanima atau Pak Nandu, Pak Parmin atau staf yang lainnya mungkin bisa sosialisasi tentang undang-undang ITE ini. Karena saya prihatin Ibu, anak-anak banyak nggak mengerti tentang yang namanya undang-undang ITE. Itu sebenarnya mungkin nanti bisa disosialisasi tentang undang-undang ITE, dan ini kayaknya perlu Ibu, biar anak-anak kita, karena saat ini dunia serba dunia maya, takutnya nanti anak kita yang kebablasan, dia pula nanti yang malah yang kena undang-undang ITE. Kemarin saya belajar parenting itu karena itu Ibu. Asas dasar orang tua yang menitipkan anaknya ke Tony, pasrah, itulah kemarin saya punya anak kecil ya. Bagaimana cara mendidiknya ya? Makanya saya ikut kursus parenting itu secara online. Saya nggak mau kalau misalkan seperti itu, jangan-jangan saya bisa seperti itu juga, menyerahkan anak saya ke gurunya. Itu yang saya pikirkan. Karena memang orang tuanya mengatakan gini Bu, kebutuhan dia berapa saya terserah Pak, saya akan penuhi. Bahkan kalau misalkan saya nambah biaya untuk Bapak membimbing dia, tidak masalah. Saya akan tambah biayanya. Kalau privat sama Bapak, saya privatkan sama Bapak sampai digitukan Bu. Mudah-mudahan dengan demikian mungkin bisa jadi sadar ya mungkin harapannya. Karena segala suatu tindakan pasti ada akibatnya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai akibatnya. Nah, mengenai ya, memang segala sesuatu kalau dikasih tahu itu ada aja jawaban anak sekarang. Anak generasi Z yang katanya itu dibilang sesuatu ada aja. Sudah dilarang jangan lari-lari nak, nanti jatuh. Malah kita pula yang disalahkan. Tuh kan disalahkan Bapak Ibu mendoakan saya jatuh. Itu sebenarnya anak-anak yang berpikir kritis, tetapi berpikir kritis yang negatif. Dan itu biasanya anak-anak yang kurang perhatian. Itu kurang perhatian. Kalau beberapa anak kemarin coba Tony ngomong 4 mata itu. Saya jumpai dia, saya ajak dia dulu kalau di ruang multimedia ada ruang studio mini, sengaja AC-nya itu saya hidupkan dari pagi, siangnya itu menggigil Ibu kalau dibuat seperti itu. Saya coba beberapa kali saya panggil dia, saya ajak ngobrol dengan dia. Ya ternyata memang kehidupan lingkungan dia di rumah. Coba kita ngomong sama dia. Saya ngomong dari hati ke hati sama dia.
Saya ngomong dari hati ke hati sama dia. Lambat laun ternyata perubahannya sangat signifikan. Dan alhamdulillah besok dia menikah. Ya, besok mau menikah. Satu hal Ibu, anak, kita memberitahu anak lebih melekat kalau yang selama kita lakukan, lebih dia menyentuh ke hatinya jika empat mata. Kalau kita menyampaikan ke anak itu di depan umum, dia menolak anak sekarang. Emosi dia. Makanya saya punya ruang khusus kalau sekarang Ibu. Di ruang studio itu kadang kita pakai. Saya panggil dia empat mata. Ya, empat mata. Saya panggil anak tersebut empat mata, kita ajak berulang-ulang. Tapi kalau ada mungkin Bu program one day one coach, kalau di salah satu sekolah satu hari itu ada diskusi dengan siswa, guru diskusi dengan siswa, itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Satu hari satu siswa, gak usah banyak-banyak, ya, gak usah banyak-banyak. Dan pendekatan empat mata langsung ini lebih menyentuh ke hati daripada kita pendekatan ngasih taunya di depan umum. Kalau di depan umum jelas anak itu pasti berontak itu, karena dia merasa dipermalukan. Ya, makanya kemarin kita sampaikan juga ke tim, ke kawan-kawan di jurusan, kalau misalkan penanganan anak kita bermasalah, jangan dibuat gurunya ada 3, siswanya 1, guru ketiga-tiganya ngomong. Jangan dilakukan itu, karena merasa nanti anak tersebut dihakimi. Buatlah 4 mata antara kita dengan si anak. Kalau ini yang kita terapkan Ibu. Tetapi kalau yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, dan kebetulan kajurnya sudah di sini dan sudah dilakukan oleh kajurnya beberapa siswa. Itu sudah dilakukan. Makanya kadang-kadang kalau kita panggil siswa Ibu bergantian, sebenarnya itulah manfaatnya atau yang kami lakukan, yaitu berbicara dari hati ke hati. Insya Allah anak kita ini bisa menjadi anak yang kita banggakan nantinya. Baik, mungkin itu Bu Maya yang bisa kami sampaikan, nanti bisa ditindaklanjuti oleh ketua jurusan. Terima kasih, kita kembalikan lagi ke Ibu Gusti. Terima kasih Pak Tony. Mungkin itu ya Bu Mai. Ternyata memang anak kita banyak yang kritis, tapi perlu kita arahkan ke yang lebih positif ya. Jawabannya itu memang sangat kritis ya. Tetapi barangkali perlu di sini mungkin tugas kita bersama untuk bisa lebih positif. Kalau mungkin materi, mungkin ilmu pengetahuan ya, mereka cepat tanggap seperti itu kan, itu jauh lebih bagus ya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada, silahkan kita diskusikan mengenai permasalahan yang terjadi di siswa kita, karena memang banyak sekarang ini permasalahan tersebut mungkin ya kurang menghargai guru, salah satunya juga. Ini memang tanggung jawab berat kita bersama ya, untuk bagaimana supaya anak kita lebih berkarakter positif. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Yen, silakan Bu Yen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan disampaikan oleh narasumber kita tadi sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Tinggal kita melaksanakannya lagi. Tadi sudah disampaikan, nah sebenarnya itu berawal dari kedisiplinan. Kita tidak menegakkan disiplin yang kita buat. Kita nggak konsekuen dengan kedisiplin yang kita buat. Nah, kita dari awal itu berawal dari kedisiplin yang dibuat itu seperti apa, kita laksanakan apa, dan evaluasi seperti apa. Dan barangkali mungkin permasalahannya itu juga anaknya, anak yang terlambat, anak yang suka bolos, anak yang suka itu juga rasanya anak. Nah,
kemudian disampaikan oleh Pak Tony tadi, itu memang kita harus ada pasien. BK itu memang harus ada pasien setiap hari. Anak kita heterogen, anak kita banyak bermasalah, apalagi kenapa anak tidak menghargai guru? Anak lebih cenderung bermain handphone. Ya, mungkin zaman sekarang kita adalah zaman digital, boleh, nggak masalah. Dan kemudian untuk kita barangkali untuk kedisiplinan kita, guru-guru sudah mulai bagus, ya. Tinggal kita bagaimana dengan anak. Dan barangkali untuk pembentukan karakter anak dengan hal-hal yang sudah kita buat di program kita, pelaksanaan ibadahnya sudah mulai kita laksanakan. Namun untuk di kelas itu kita jangan kita langsung mengajar. Ya, kita perhatikan dulu lingkungan kelas kita seperti apa, anak-anak kita udah siapkah belajar, rambutnya seperti apa, bajunya seperti apa, sampah adakah di meja, itu sudah pembentukan karakter sebenarnya. Nah, kemudian ini yang perlu saya tanyakan di sini. Tadi ada budaya positif ini, Pak. Bagaimana ya kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kita yang heterogen sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab. Kita ini sebenarnya mungkin guru kita sendiri, ya, anak-anak lagi kurang rasa memiliki, sehingga budaya positif itu tidak terlihat. Barangkali itu saja Pak Tony, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Tony. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu, kita perlu adanya satu kesatuan yang utuh. Karena budaya positif ini nantinya arahnya keberhasilan budaya positif kan ke visi daripada sekolah. Cara yang harus dilakukan di sini, kita mulai dari diri kita masing-masing. Kebetulan kalau di sekolah ini ada struktural. Jadi semua, baik itu kepala sekolah, baik itu wakil kepala, baik itu ketua jurusan, baik itu wali kelas, guru mapel, itu harus memulai dari diri sendiri. Jadi berbeda dengan aturan tadi, peraturan. Kalau peraturan, kadang-kadang muncul sebuah penolakan terhadap diri kita. Tetapi kalau seandainya dimulai dari diri kita sendiri, budaya-budaya positif ini itu dari kecil, insya Allah kita terapkan, lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan semua guru-guru nanti akan menerapkan budaya positif. Efek yang ditimbulkan jika seluruh guru menerapkan budaya positif, secara tidak langsung siswa juga akan ikut. Tentunya untuk menerapkan itu mungkin ada program-program dari sekolah. Sebenarnya sudah banyak Ibu program-program dari sekolah yang bisa kita jadikan patokan untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif. Ya, seperti contoh kemarin dari kurikulum yang motivator Bu ya, motivator budaya positif yang disasar sebenarnya. Dengan adanya motivator-motivator yang kemarin, itu sebenarnya ada beberapa singgungan-singgungan itu kalau dari motivator sebenarnya mengarahkan kita untuk bisa berperilaku budaya positif. Tapi kadang-kadang kalau motivator tidak ditunjukkan langsung Ibu, cuma melalui beberapa sampel atau contoh itu. Dan mungkin itu Ibu yang bisa Tony jawab. Kita mulai budaya positif itu dari diri kita sendiri dan semua stakeholder sivitas daripada sekolah harus memulai hal-hal budaya positif dari mulai diri sendiri, dari yang paling kecil, kemudian kita biasakan setiap hari, insya Allah nanti akan terwujud sebuah budaya positif yang
besar. Cuma ya memang kita ini memiliki karakter yang berbeda. Ini agak sulit. Karakter-karakter yang berbeda ini agak sulit. Tapi karakter yang berbeda ini bisa disatukan jika kita itu bisa saling mengerti, saling memahami. Kalau kita lihat yang ini tadi, ini Ibu, dan kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bisa menerapkan kebutuhan dasar kita, yaitu saling cinta kasih tadi, kemudian kebebasan tadi, penguasaan tadi, insya Allah budaya positif yang ada di sekolah itu bisa terwujud. Dan kita yakin sekolah kita ini adalah sekolah hebat. Kita sangat yakin ini, sekolah kita ini sekolah hebat. Ibu-ibu yang datang hari ini adalah ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat. Yakin 100% jika kita bersatu padu 2030, kalau kita tidak bisa menumbuhkan budaya-budaya positif, kita akan tersingkir nantinya. Semoga muda tentunya sekolah hebat. Visi yang dibuat oleh Bapak Manajemen Mutu, insya Allah itu akan tercapai nantinya. Itu Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memahami. Yuk kita mulai dari diri kita untuk membuat budaya-budaya positif. Intinya segala sesuatu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Itu Ibu. Terima kasih. Enggak lah, enggak jadi, udah dijawabnya. Udah dijawabnya tadi. Baik. Baik Bapak Ibu, aplaus dulu untuk kita semua ya. Aplaus untuk narasumber juga. Mungkin saya pernah baca buku cuma lupa judulnya. Lakukanlah perubahan-perubahan kecil untuk menuju ke perubahan-perubahan besar ya. Jadi kita mulai dari perubahan-perubahan kecil dan itu dilakukan secara konsisten. Insya Allah itu akan menjadi kebiasaan dan jadi karakter. Nah itu isi daripada buku yang pernah saya baca. Baik Bapak Ibu masih ada? Kita sampai jam berapa? 11 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Tony, saya setuju. Dan saya salah satu mantan murid atau siswa di sini. Aku juga wali kelasnya juga Pak Tony. Saya juga selalu udah appreciate buat Pak Tony udah jadi kajur serta wali kelas saya. Dan memang luar biasa Pak Tony dalam memberikan arahan kepada siswanya. Termasuk kayak kehasibuan gitu Pak. Oke, karena saya juga di sini mantan siswa, saya melihat bahwa perbandingan di zaman saya dengan zaman sekarang yaitu Gen Z atau generasi Z itu yang membuat saya tuh bingung menghadapi anak sekarang gitu ya, yang mana dulu di zaman saya nggak terlalu memakai gadget gitu Pak, kayak aplikasi TikTok dan segala macam belum terlalu semarak sekarang gitu. Dan itu dan sekarang saya menjadi guru di sini, jadi kayak menghadapi siswa-siswa ini tuh memang perlu dengan seperti bestie gitu loh Pak, berteman gitu. Karena kalau nggak berteman, dia akan menganggap wah ibu ini serius sekali, wah ibu ini terlalu serius, gila dan segala macam. Tapi terlalu dilembutin juga, iya kita dimakan juga gitu. Jadi kan bingung nih gimana seperti apa kita harusnya untuk menanggapi anak-anak seperti itu. Dan saya juga dengerin dari keluh kesah anak siswa itu Bu, karena dia sudah menganggap dia itu adalah kakak saya, bukan guru lagi di sini. Cuman saya nggak masalah itu, saya juga senang diperlakukan dengan bercerita gitu, anak jadi bercerita, jadi terbuka apa yang, dan di situ perbaikan kita sebagai guru gitu kan Pak, mendapatkan informasi dari siswa itu. Ya kayak misalnya gurunya begini begitu, dan itu informasi untuk saya juga bahwa kalau jadi guru Bu,
jangan serius-serius sekali lah. Tapi kalau dapat ya jangan marah-marah juga gitu. Jadi saya bingung Pak, tolong diberi arah dan beri saya masukan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat guru baru Pak Tony. Nah, kiat kayaknya ya, tips ya bagaimana menghadapi siswa. Silakan Pak Tony. Baik, Ibu, terima kasih. Ini menyangkut juga yang tadi tentang TikTok, Instagram, snack video, dan yang lainnya. Kita tidak akan pernah bisa untuk menghambat itu. Teknologi informasi, kalau kita menghambat, kita akan tergulung dengan itu semua. Kita tidak bisa melawan yang namanya TikTok, kita tidak bisa melawan yang namanya Instagram, itu kita tidak akan pernah bisa. Oh, tidak boleh pakai TikTok, tidak akan pernah bisa. Dulu kita pernah melihat sekolah dilarang anak-anaknya membawa handphone. Pernah mungkin Bapak Ibu ya dulu ya? Nah dulu. Tapi bertahan berapa lama Bapak Ibu? Tergulung dia. Karena teknologi, siapapun yang membendung teknologi, dia akan jauh terlempar ke belakang. Tapi bukan berarti dengan adanya teknologi kita akan maju 10 atau 100 ribu meter dari sekarang. Tidak. Jadi ada plus dan minusnya untuk perkembangan teknologi ini. Yang teknologi ini, langkah yang harus kita antisipasi adalah bagaimana memanajemen kebijakan-kebijakan kita untuk memanajemen sebuah perangkat atau media sosial tadi. Itu yang paling penting. Manajemennya seperti apa? Pengelolaannya seperti apa? Kalau di dalam sekolah misalkan saat belajar tidak ada hubungan dengan handphone dimasukkan ke dalam tas semua. Itu salah satu bentuk manajemen. Tapi kalau kita melarang TikTok, melarang Instagram, kayaknya tak mungkin. Kita rasa tak mungkin. Itu perkembangan. TikTok hari ini seandainya TikTok dilarang atau ditutup hari ini, pasti akan muncul yang lainnya lagi. Itu kalau di dalam teknologi itu. Jadi mari kita sama-sama bijak dalam pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan media sosial. Kemudian yang menyangkut Bu Ulfa tadi, memang dilema daripada guru baru seperti itu. Guru baru kebetulan, tetapi kalau guru barunya dari SPD kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau dari ilmu non SPD berpengaruh, dan saya dulu juga merasakan yang sama. Saya ngajar 1 minggu, saya udah mau resign. Itu siswanya Pak Hendro, wali kelas Pak Hendro tuh Tony. Hendro tuh wali kelasnya Tony tuh. 1 minggu Tony ngajar, Tony langsung mengatakan, Pak, saya mengundurkan diri. Materi yang saya sampaikan itu adalah materi 1 semester, saya bawakan dalam 3 jam pertemuan. Itu Bapak. Itu Pak Indro itu. Jadi siswa itu cuma toleh kanan, toleh kiri, agak karuan ya. Gak ngerti dia sehingga ribut. Ini yang gak, kadang saya bertanya waktu itu, yang gak ngerti saya tuh siswanya ini gak mudeng-mudeng ya, gak paham-paham ya. Akhirnya saya merasa gagal waktu itu 1 minggu, tepat itu 1 minggu, saya bilang sama Pak Heri, saya ngadap kajurnya, Pak saya mau mundur. Kenapa mundur? Susah, saya itu gak bakat jadi guru. Saya ngajar jadi guru, susah payah saya ngomong, di endingnya siswanya gak paham. Setelah ditelusuri itu. Karena saya gak kenal RPP Bapak Ibu, 1 minggu pertama saya gak kenal RPP. Apa itu RPP? Saya gak paham RPP itu apa. Itu sebenarnya pedoman mengajar. Hanya modul yang saya bawa Ibu. Di PowerPoint itu yang saya ajarkan. Materinya materi 1 semester. Saya bawakan 3 jam. Putus sama kita. Tapi anaknya gak paham sama sekali.
Hebat. Jadi memang Guru luar biasa. perlu adanya adaptasi penyesuaian kalau guru baru. Dan pengalaman-pengalaman di lapangan itulah sebenarnya yang menjadikan kita seperti ini. Nanti Bu Ulfa juga akan mendapatkan pengalaman di lapangan, dan kalau misalkan nanti ikut PPG, disitulah penguatan kita. Penguatan kita di situ. Itu ya Bu Ulfa. Artinya kita mengajar, kalau sistem yang saya menggunakan sistem bermain layang-layang. Saya menggunakan sistem bermain layang-layang. Kenapa sistem bermain layang-layang? Siswa saya buat seperti layang-layang. Ada kalanya kita ulur dia ke atas, ada kalanya itu kita tarik. Tapi bukan kita tarik secara keras, putus dia. Pelan-pelan kita tarik. Ada kalanya kita harus berbicara sebagai guru dan siswa, ada kalanya siswa itu sebagai teman. Tapi bukan berarti di sekolah nanti langsung ini teman dirangkul gitu aja. Enggak. Di luar saat belajar, coba kita masuk ke dia sebagai teman. Tapi selagi itu masih koridor di sekolah, tetap itu antara guru dan siswa. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disatukan. Tapi kalau di luar, disilahkan. Kita duduk bersama, kita minum bersama, kita makan bersama, silakan. Kita diskusi antara teman, silakan. Itu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Kita kembalikan ke Ibu Gusti. Terima kasih. Bagaimana Bu Ulfa? Ya, kayaknya memang mengajar itu butuh seni ya, butuh proses, butuh seni. Bagaimana kita untuk ya dulu waktu pertama juga kita sama seperti itu ya. Kita dengan materi kita dan kemudian kita bisa menjelaskan ke siswa itu, apalagi kalau dari non keguruan. Kalau dari keguruan kita dapat materinya, strategi pembelajaran kita dapat materinya, kemudian juga psikologi kita dapat materinya kalau kata dari keguruan. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi? Udah jam 11 lewat 5 menit. Ya, mungkin ada lagi Bapak. Pak Roni Mas, ada mungkin pamungkasnya untuk penutup. Baik. Mungkin pamungkasnya Ibu, mari sama-sama kita perkuat budaya positif untuk menuju SMK Muda ke Asia. Itu harapan kita. Kita punya mimpi Bapak Ibu, baru naik kelas 3 itu sudah tidak ada siswa yang sudah tidak terdaftar di perusahaan. Baru dia naik kelas 3, perusahaan sudah booking anak tersebut itu di salah satu perusahaan. Kita berharap SMK Muda ke depan bisa mengikuti jejak seperti ini dan bisa ke Asia. Terima kasih. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Kita yel-yel dulu lah supaya lebih bersemangat. Baik Bapak Ibu, silakan. Udah lihat saya. Silakan Bapak Ibu, handphonenya disimpan dulu sebentar. Kita yel-yel dulu ya. SMK bisa. SMK Muda pasti unggul. SMK Muhammadiyah 2 Tuh Asia. Pak Khairi belum ya, belum. Jadi nanti rohnya tidak sampai. SMK bisa. SMK Muda SMK Muhammadiyah 2 Tuh Asia. Merinding saya Bapak Ibu. Insya Allah kalau setiap malam kita masukkan dalam pikiran kita ya kayak Quranik lo apa gitu ya, insya Allah itu akan terwujud ya karena kebersamaan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi ilmu, share informasi terbaru untuk perbaikan kita ke depan, bagaimana kita bisa mendidik anak kita
membimbing mereka untuk punya karakter yang lebih baik dan juga lulusan kita semakin berkualitas. Tentu kerja ini bisa lebih ringan apabila kita lakukan secara bersama-sama. Kalau kita sudah satu kata, satu tujuan, insya Allah siswa kita juga tidak bisa macam-macam, ya. Insya Allah mereka akan bisa lebih tertib. Nah, kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini kita bisa aplikasikan dalam mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah balas majelis ilmu ini dengan pahala yang berlipat ganda, baik untuk narasumbernya maupun untuk guru hebat SMK Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.